buat perjalanan. Jadi kemarin jam 4 saya bawa mobil dari Wasio, dari Wondama ke Nabire. Sampai di Nabire, taruh mobil di Nabire, naik speed ke sini. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa? Artinya bahwa rumah ini rumah kami. Rumah yang kami dari awal Tuhan panggil selalu ada di sini. Ketika mendengar bahwa Mama dipanggil Tuhan, saat waktu nenek wayang kau dipanggil Tuhan, saya tidak sempat hadir. Jadi saya rasa ada yang berutang begitu. Dari puji Tuhan hari ini saya bisa hadir. Saya percaya bahwa semua ini Tuhan kerjakan indah pada waktunya. Baik Bapak Ibu, jadi dari speed langsung ke sini. Jadi kalau saya khotbah sampai terus di tengah khotbah saya tidur, dia marah. Semalam di gunung, hutan, terus tiba lagi. Ya puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur, kita bersukacita. Di rumah duka orang-orang percaya kepada Yesus itu harus ada sukacita. Haleluya. Karena kita tahu bahwa Mama ini pergi kemana. Kalau kita tahu alamat pergi kemana, maka ada kebahagiaan di dalam hati kita. Sekalipun ada tangisan air mata, tetapi semua itu dikerjakan dalam pengharapan bahwa Yesus sanggup menghapus segala air mata dari keluarga. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun, itu satu bangsa yang sangat besar. Tetapi ketika malam hari ada angin yang datang, angin sakal namanya. Itu angin itu akan menghapus semua bekas tapak kaki. Jadi bangsa Israel hanya berada bersama Tuhan dan bekas telapak kaki mereka tidak dapat diikuti oleh siapapun. Tidak dapat diikuti oleh siapapun. Artinya bahwa perjalanan iman seseorang itu tidak dapat ditiru oleh siapapun. Itu tadi saya renungkan sedikit. Kenapa? Karena itu adalah hubungan pribadi orang itu dengan Tuhan yang memanggil dia. Termasuk Mama Kekasih, Mama Nelce dan kita semua. Puji Tuhan. Kenapa? Karena bicara tentang kerajaan Allah ini bicara tentang 3 hal. Damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita yang kita kerjakan dari hari ke hari. Nah untuk itu, satu ayat firman Tuhan dari malam saya renungkan di hutan dari Wasio sampai kita harus lewati perbatasan dengan Kaimanan, namanya Muri, lewat terus sampai masuk ke sini. Saya renungkan satu ayat dan itu menjadi ayat yang saya akan sampaikan kebenarannya untuk kita di dalam Ayub pasal 19 ayat 25. Ayub pasal 19 ayat 25, satu ayat saja menjadi renungan kita atas terpanggilnya orang pakai kasih, Mama tercinta. Ayub pasal 19 ayat 25 berkata begini. Ayub bilang begini, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit dari atas debu. Begitu. Ayub berkata bahwa tetapi aku tahu penebusku hidup. Siapa kira-kira yang mengajar Ayub tentang seseorang yang bernama penebus? Ayub tidak punya pengalaman dengan seseorang yang bernama penebus. Tetapi iman percaya Ayub kepada seseorang yang bernama penebus jauh sebelum Yesus lahir. Ayub dalam pandangan imannya telah melihat bahwa ada pengharapan di balik kematian. Sehingga Ayub dengan tegas berkata bahwa aku tahu penebusku hidup. Dan pernyataan Ayub itu tersimpan sampai Yohanes 11 ayat 25 baru kebenarannya terungkap ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Jadi Ayub memiliki suatu pengertian roh yang baik terhadap Tuhan.
situasi kondisi sukar sulit yang dihadapi, penderitaan yang dihadapi. Ada juga sahabat-sahabat yang datang mempengaruhi Ayub. Tetapi Ayub punya satu komitmen bahwa aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit dari atas demi. Kita tidak salah mempercayakan diri kita kepada Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Allah yang bertanggung jawab. Setelah kita makamkan sebentar, kita semua mungkin 1-2 hari kita masih ingat, atau keluarga masih ingat, 1-2 bulan dan lain sebagainya. Mungkin kita sudah mulai lupa-lupa kebersamaan. Tetapi Allah di dalam Yesus oleh Roh Kudus masih melanjutkan kebersamaan. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi hubungan kebersamaan seseorang dengan Allah ini ada perlindungan hukum dari pihak Tuhan yang disebut dengan Allah memberi dirinya melalui Roh Kudus melakukan pendampingan kepada orang percaya, karena Roh Kudus yang bertanggung jawab untuk membela kubur dan membangkitkan orang mati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sehingga kepergian orang-orang percaya itu harus kita lihat dalam pandangan iman, bahwa kita boleh berduka cita, tetapi di balik duka cita ada sukacita karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah berjanji bahwa Dia adalah kebangkitan hidup. Puji Tuhan. Bapak Ibu, satu waktu saya khotbah pemakaman di Minahasa. Lalu sebelum ibadah mereka berikan santunan. Jadi rupanya di sana ada peraturan daerah. Jadi setiap orang yang dipanggil Tuhan diberi bantuan 7.500.000 dari Pemda langsung cair. Jadi orang di Minahasa itu dalam hal duka begitu tegang sekali. Dan saya begitu khotbah sampaikan bahwa kalau 7.500.000 ini pemerintah daerah di Papua pakai ini berarti mati banyak. Kalau ada yang kedua masih sakit-sakit, pasti pergi suruh cucu bilang itu cair separuh kalau itu digunakan. Dan itu digunakan di Kabupaten Minahasa Utara Mitra. Ya begitu. Yang tadinya tegang, orang langsung tidak tegang. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa saat ini mama ini berada di mana. Dia sedang berada dalam sebuah hubungan berkelanjutan dengan Sang Kekasih Hati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan melanjutkan kebersamaannya. Saya di Wasyor, waktu mama meninggal, saya di Jogja, saudara. Terus waktu dengar, saya sudah punya jadwal khotbah di Tangerang, ada seminar dengan Ibu Suset Haiti. Tapi karena mama meninggal, saya balik lagi ke Papua, ke Wasyor. Selesai pemakaman, saya pamit. Setelah pemakaman saya pamit, lalu saya balik lagi ke, saya pimpin ibadah pemakaman, lalu saya balik lagi pergi ke seminar. Kenapa? Karena hal kita bicara begini, kita harus terus mengurus orang-orang yang sedang hidup tapi sedang mati dalam roh. Itu yang harus dibangkitkan hari ini. Amin. Supaya jangan kita mati dua kali. Kalau orang yang sudah dihidupkan oleh roh, rohnya sudah dihidupkan dalam penebusan dan kemerdekaan roh. 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Kalau ada orang yang sudah mengalami kemerdekaan roh, maka dia akan mati satu kali saja selesai. Selanjutnya, sangkakala Allah berbunyi dan dia akan dibangkitkan. Tetapi kalau orang yang tidak berdamai dengan Tuhan, dia akan mati 2 kali. Kenapa? Mati pertama seperti mama kekasih, lalu mati kedua adalah mereka dihakimi di dalam penghakiman, lalu tergenaplah Wahyu 20 ayat 15. Dan jika seseorang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Jadi masalah kematian ini kita mungkin harus kita anggap biasa, tetapi ini berhubungan dengan keberlangsungan hidup kekal di dalam surga atau kekal di dalam neraka. Maka kita yang ada harus memperhatikan kebenaran. 1 Petrus 1 ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala
muliannya seperti bunga rumput. Coba lihat kiri kanan, bilang selamat sore rumput. Yang bilang ini Alkitab loh, bukan pendeta Stefani. Semua yang hidup adalah seperti rumput, segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk ke dalam sampai misalkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bapak Ibu, jangan kita berpikir bahwa hidup selesai, mati habis. Tidak. Ada pertanggungan jawab bahwa di ruang kehidupan dari 0 tahun sampai sekian tahun, apa yang kau lakukan kepada Tuhan yang memberi umur, yang memberi nafas kepadamu, apa yang kau lakukan. Dan hari ini yang Mama lakukan tadi sudah disaksikan, luar biasa. Sepanjang kami dalam kebersamaan selalu rumah ini terbuka selalu. Ya. Pintu rumah ini selalu terbuka untuk kami. Pintu dapur selalu terbuka. Itu ciri-ciri orang yang hidup di dalam hubungan roh dan Tuhan. Amin. Sehingga hari ini kesimpulan daripada apa yang Mama kerjakan itu menjadi sebuah keberlangsungan dengan Tuhan yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Tubuh ini sebentar kita bawa pergi, kembalikan. Tetapi roh kehidupan, haleluya. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Begitu firman menjadi manusia, maka firman yang menjadi manusia itu berkonsentrasi penuh untuk membentuk karakter manusia, supaya manusia itu boleh kembali kepada Sang Pencipta. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di hadapan Tuhan Allah di sorga, saya dan Bapak Ibu semua kita yang ada ini ibarat terdakwa. Coba lihat kamu lagi bilang kau terdakwa. Kita terdakwa. Siapa pendakwa? Iblis pendakwa. Iblis akan selalu dakwa kita terhadap perkataan, pikiran, perbuatan terus. Tetapi kita bersyukur karena Yesus adalah pembela kita. Amin. Yesus adalah pembela. Saya terdakwa, iblis pendakwa, Yesus pembela. Roh Kudus adalah saksi. Allah adalah hakim. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di Anotrei. Haleluya. Amin. Karena Allah adalah hakim. Allah adalah hakim. Kita adalah terdakwa. Yesus adalah pembela. Supaya kita bisa dibela oleh Yesus, harus kita jujur. Kejujuran adalah awal dari pemulihan. Suami harus jujur, istri harus jujur, anak-anak harus jujur, supaya terjadi pemulihan. Jadi kebenaran saya sampaikan hari ini adalah, aku tahu penebusku hidup. Nah, Ayub belum punya pengalaman dengan Yesus sebagai sang penebus hidup. Ayub belum pernah mendengar tentang Yesus. Berbeda dengan saya dan Bapak Ibu kita sekalian, termasuk orang tua kekasih. Kita punya pengalaman dengan Yesus dan kita tahu persis siapa itu Yesus itu. Bahwa ketika kita bicara aku tahu penebusku hidup, kira-kira gambaran terhadap seseorang penebus itu sudah jelas bagi iman kita. Karena Dia telah melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Dan Yesus telah melakukan itu untuk saya dan Bapak Ibu, dan juga untuk orang tua kekasih kita. Bapak Ibu, satu waktu di satu kerajaan, seorang raja menulis suatu wasiat. Wasiat itu dia tulis begini: kalau nanti saatnya aku dipanggil pulang ke sang khalifah, buat peti mati, lalu kasih lubang di tangan kanan dan kiri. Raja ini kaya raya ini. Terus keluarkan kedua tangan saya, kiri kanan. Seluruh rakyat mengusung ke tempat peristirahatan terakhir dan berteriak atau menyuarakan satu hal, yaitu raja pulang tangan kosong. Raja pulang tangan kosong. Apa yang akan kita bawa pulang? Ketemu Tuhan di surga. Hanya iman percaya kepada Yesus
Ibrani 11 ayat yang ke-1. Imanalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah berhubungan dengan keberlangsungan hidup kita dalam kekekalan. Allah menyediakan ruang dan waktu itu kepada orang-orang yang dengan setia mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Dan tadi dalam riwayat hidup luar biasa. Ya. Saya lihat yang baca tadi lagi teman lama yang berdiri di sini. Bahasa gaul adalah mante-mante, teman-teman lama. Ya. Beni wayang kau. Ya. Perjalanan hidup harus berakhir di tangan Tuhan. Dan apa yang telah Mama kerjakan ini menjadi sebuah teladan bagi anak cucu, keluarga, orang-orang percaya. Lebih lagi, kalau kita bukan sekedar mengenal sebagai diakonia, tetapi batu dasar dari pembangunan rumah Tuhan, Kemah Karmel. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi ada 3 jenis batu yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk kerajaan Allah di bumi. 1, Yesus, batu penjuru. 2, pemimpin-pemimpin sebagai batu-batu dasar. Yang ketiga, umat Tuhan adalah batu hidup yang dibangun di atas. Ini adalah kehidupan yang telah dibangun oleh Mama Kekasih, Mama Nelce sampai tutup usia di 82 tahun. Ini sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, hari ini untuk mencapai 82 tahun itu persoalan berat. Ya, persoalan berat sekali. Karena kita menghadapi semua hal yang berhubungan dengan sakit penyakit yang terus datang pergi. Dokter sudah spesialis, penyakit lagi spesialis. Dokter sekolah bawa spesialis A, penyakit lagi pergi kursus bawa penyakit spesialis lagi. Sampai dokter stres. Tapi di dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Lagu tadi dibilang ku berserah, ku berserah. Haleluya. Biarlah kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan, sebab Dia yang terus mengerjakan hal-hal yang baik. Dan jangan lupa untuk selalu ada di dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus itu akan bertanggung jawab di dalam setiap apa yang kita lakukan, karena Dia adalah saksi. Karena Roh Kudus adalah saksi yang selalu ada di TKP, tempat kejadian perkara. Tidak bisa tipu, tidak bisa bohong, tidak bisa lakukan sesuatu di luar apapun, karena Roh Kudus adalah saksi. Dan hari ini Roh Kudus yang adalah saksi mencatat benar perjalanan iman daripada seorang Nelce Aninam sampai hari dipanggil Tuhan. Itu sudah saatnya. Waktu hampir berapa bulan lalu ketika bapak saya dipanggil Tuhan, orang tua, itu saya perasaan roh ini seperti saya sudah tahu. Jadi kami menyanyi pujian dari malam sampai pagi, terus bapak ini seragamnya, dan saya pimpin ibadah lagi. Jadi saya ini hamba Tuhan yang melayani dua orang tua ini sendiri. Saya pimpin ibadah karena ya begitu, disuruh hamba Tuhan banyak bisa waktu saling bantu. Dari sana karena saya di istri, saya pimpin ibadah dari rumah sampai gereja sampai pemakaman sendiri. Saya lakukan itu. Artinya bahwa kita harus sadar benar bahwa orang yang dipanggil Tuhan adalah orang yang sangat Tuhan kasihi dalam perjalanan iman, dan kita harus tahu di mana dia berada. Hari ini kita harus pastikan. Nah, Bapak Ibu, dalam keadaan saat ini dengan firman Tuhan, pasti saudara bisa pastikan kalau hari ini saya dipanggil di mana ya. Kita pastikan. Kalau masih ada di dalam kehidupan daging, perbuatan daging, jangan harap nanti tiada. Karena Galatia 5 ayat 19 bilang, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, kawan nafsu, penyembahan, balas sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan di sini, percintaan, roh pemikiran, kedengkian, kemampukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu, barang siapa melakukan hal demikian, ya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Masuk gereja boleh, tapi masuk surga tidak boleh. Kira-kira ayat itu dibilang, berarti saya harus pulihkan satu hubungan roh dan Tuhan. Saya tidak bisa datang hanya ke gereja sesuka hati saja. Saya tidak bisa datang ke gereja karena ini sudah berapa waktu lalu, apalagi di nama sana tua, nama kota Acal. Ya. Jadi waktu
Natal itu acara terus. Sore-sore rumah-rumah Natal itu lagu-lagu rohani. Begitu malam lu suruh itu. Dong geserkan Yesus pindah. Angkat anak kecil itu pindah masuk dalam kamar. Lampu-lampu mulai diskonya. Kehidupan kekristenan orang Papua itu beda-beda tipe setiap kota. Abu Nawas lahir di Biak, besar di Serui, dan hidup di Wondang. Jadi ini kita, siapa mau tipu siapa? Kita harus jujur, Tuhan saya mau berdamai dengan kita, supaya saya juga mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seperti apa yang Mama lakukan. Kita tepuk tangan untuk orang tua yang kasih kita, Mama Indonesia. Kita bersyukur, karena apa? Tubuh saja yang istirahat nih, tapi rohnya mengalami keberlangsungan hidup dengan Tuhan. Dan harus kita juga yang hadir bersuka cita, karena orang-orang benar dipanggil Tuhan itu surga penuh kemuliaan. Waktu Stefanus dirajam dengan batu, saat begitu batu dan Stefanus, apa yang terjadi? Dia menghadap ke langit, dia melihat Yesus berdiri di takhta Allah itu. Yesus berdiri dan menyambut Stefanus. Artinya apa? Yesus adalah satu pribadi yang sangat merespon kematian orang-orang kudus. Dia tidak duduk, dia tidak menganggap biasa, tapi dia menghormati perjuangan iman orang-orang benar, orang-orang kudus yang setia taat melakukan kebenaran-kebenaran. Mungkin kebenaran yang dilakukan itu tidak terlihat, banyak orang tidak bisa menceritakan. Tetapi saya bisa satu hal, Bapak Ibu. Satu waktu, seorang hamba Tuhan hebat dan juga seorang pendoa syafaat begitu dipanggil sama-sama. Lalu Yesus pegang mahkota. Hamba Tuhan yang berkhotbah hebat ini, dia bilang begini, ini mahkota ini pasti untuk saya. Pasti untuk saya. Jadi dia sudah tersungkur untuk mau menerima mahkota itu. Yesus lewat ke belakang, taruh di kepala seorang perempuan yang berdoa tadi. Terus dia tanya Yesus, dia bilang, kenapa mahkota itu untuk ibu itu? Yesus bilang, ibu itu yang berdoa baru kau sukses. Ya, hamba-hamba Tuhan dengan ada diakonia yang bekerja, baru kau naik di mimbar gaya-gaya. Amin. Amin. Ada diakonia yang bekerja, baru orang datang lihat gereja rapi, ada bunga ditanam. Kita harus berikan tepuk tangan bagi diakonia. Baik yang ada di GPI Jalan Suci Jemaat Karmel, diakonia yang ada di Yeselan Dr. Ei, diakonia yang ada di Jemaat 1 yang ada di dalam sana, Bapak Yerusalem. Semua mama-mama diakonia yang bekerja itu diberkati Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena jerih payahmu tidak sia-sia. Semua yang kita kerjakan adalah ada upah yang Tuhan sediakan. Tuhan lewat pendoa, lewat hamba Tuhan hebat tadi dan mahkota untuk seorang yang mendoakan selalu. Lebih lagi pendoa syafaat. Dulu saya ingat, saya punya nenek yang kau itu, nenek itu berdoa sama. Saya datang nenek tinggal raba-raba saya, ini kau ini siapa? Saya ini Sefanya. Nenek sembahyang saya umur panjang seperti nenek lagi. Jadi suasana roh itu harus terus berkelanjutan. Mereka yang pergi tapi kita terus mewariskan hal-hal baik tadi. Dan terus kita ada di dalam kebersamaan, membangun kehidupan surga supaya genaplah doa Bapa kami di bumi seperti demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus.